Bupati meresmikan Komplek Perkantoran Pesisir Barat Krui, Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022. Suryadi, S.I.P., MM menginformasikan bahwa peresmian sekaligus penandatanganan prasasti gedung kantor Bupati Pesisir Barat oleh Bupati Pesisir Barat Dr. Dr. Agus Istiqlal, SHM, yang bertempat ruang rapat Bupati lantai 4 Kec. Pesisir Tengah. Hadir menyaksikan peresmian tersebut, Wakil Bupati Pesisir Barat Zulkoini Syarif, SH, Pit. Sekda Pesisir Barat Ir. Jalaluddin, MP, Ketua Umum TPPKK Pesisir Barat Septi Istiqlal, Wakil Ketua 1 TPPKK Yulnawati Zulkoini beserta anggotanya, para staf ahli, para asisten, anggota DPRD Pesisir Barat beserta anggotanya, unsur Forkopimda Lambar Pesibar, para kepala OPD, perwakilan dari Kemenak Pesisir Barat, camat sekabupaten, insan pers, dan tamu undangan. Dalam laporan PIT, Sekda Pesisir Barat Ir. Jalaluddin, MP menyampaikan, terkait penggunaan penataan dan pemanfaat bangunan gedung Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Pesisir sebagai berikut. Bangunan gedung Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari Gedung A, Gedung B dan Gedung C yang dalam penggunaan dan pemanfaatnya sebagai kantor Bupati Pesisir Barat, 21. Kantor OPD dan fasilitas kantor Mall Pelayanan Publik, MPP. Bupati Pesisir Barat Dr. Dr. Agus Istiqlal, SHM, dalam sambutannya menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyambut dengan baik serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan partisipasi serta kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung kantor ini, sehingga pembangunan kawasan perkantoran di daerah Kabupaten Pesisir Barat di negeri para saibatin dan para ulama, sebagaimana yang kita saksikan bersama ini. Bupati berharap mudah-mudahan dengan diresmikannya kantor ini, kerja kita menjadi lebih efektif, terfokus dan terarah. Untuk itu kami mengajak kepada semuanya untuk dapat bekerja lebih optimal dan profesional. Pembangunan dimulai dengan proses persiapan lahan yang dilanjutkan dengan pembangunan gedung kantor sejak tahun 2017. Bangunan kantor Bupati berlantai 5, memiliki luas kurang lebih 24.594 meter persegi, dengan struktur bangunan rangka baja dan dinding ACP serta atap bitumen. Juga dilengkapi 4 lift, 24 CCTV indoor dan 2 CCTV outdoor, fasilitas pemadam kebakaran, jaringan akses Wi-Fi, daya terpasang PLN 1 MW, backup emergensi PLN dengan genset kapasitas sebesar 1125 kV, serta fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan kantor Bupati tahap 1 dilaksanakan oleh PT Nindya Karya Persero, yang diawasi oleh konsultan manajemen konstruksi PT Pola Kendali Nusantara. Kemudian dilanjutkan pembangunan tahap 2 yang dilaksanakan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, terbuka yang diawasi oleh konsultan manajemen konstruksi PT Biro Arsitek dan Insinyur Sangkuriang. Dalam pembangunan gedung kantor ini bersumber dari dana alokasi umum Kabupaten Pesisir Barat. Bupati juga berpesan agar kita semua dapat menjaga dengan sebaik-baiknya fasilitas yang telah dibangun dengan kerja keras ini. Peliharalah dengan baik agar jangka waktu pemakaiannya semakin panjang. Tujuan dari pembangunan infrastruktur perkantoran pemerintahan ini adalah sebagai upaya mempermudah pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.
Di penghujung kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis gerobak dagang oleh Bupati Pesisir Barat beserta jajarannya melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan kepada masyarakat Pesisir Barat. Adi. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, bersama-sama kita saksikan penandatanganan prasasti oleh Bupati Kabupaten Pesisir Barat. Terkait persiapan untuk pelaksanaan tanda tangan elektronik, dan alhamdulillah direspon baik oleh BSSN. Sampai pada hari ini kemarin kami mendapat sertifikat elektronik. Jadi Pak Bupati sudah terdaftar dan Diskominfo sudah terdaftar. Nah, apa itu tanda tangan elektronik? Kami terakhir dengan Pak Bupati dan Pak Asisten 3, Bapak Protokol dan kawan-kawan dari Diskominfo. Terakhir kami menghadiri undangan di Jatinangor. Bagaimana di era sekarang ini digitalisasi ke depan. Jadi kita menyesuaikan dengan zaman sekarang ini bahwa kita ini harus mengikuti digitalisasi. Dan pemerintah pun 3 permen tadi kita harus menyesuaikan dengan era sekarang. Jangan sampai pemerintah ini tertinggal oleh era apalagi di zaman milenial ini. Untuk itu kita memulai dari tanda tangan elektronik. Jadi TTE itu tanda tangan elektronik itu bahwa coba yang sebelumnya gambar kita persepsi kita TTE itu kita menandatangani di sini, itu persepsi kita. Itu bukan seperti ini Bapak Ibu semua. Jadi tanda tangan elektronik itu kita mempunyai aplikasi yang namanya Painter dan Srikandi. Untuk sementara ini pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memakai aplikasi Painter. Nah, Painter itu nanti itu yang akan kita pakai. Bagaimana TTE ini bisa berjalan di Pesisir Barat walaupun belum maksimal seperti Provinsi Lampung. Nah, TTE ini nanti dalam bentuk aplikasi Painter ini, kalau ada surat dari misalkan dari Diskominfo ditujukan kepada Bupati, kita melalui ada namanya verifikasi, tim verifikator. Verifikator itu sendiri bisa dari protokol, bisa dari Diskominfo dan diteruskan ke Pak Bupati. Pak Bupati nanti mempunyai aplikasi namanya Painter itu tadi. Jadi surat yang masuk, kita ambil contoh SK, itu cukup dibaca oleh Pak Bupati, dilihat di situ. Kalau sudah oke dengan Pak Bupati, tinggal kita login aplikasi itu sehingga muncul dia namanya nanti bentuk bisa barcode pilihannya, bisa lambang lainnya dalam bentuk yang sudah terverifikasi atau bersertifikasi oleh BSSN. Di next, ini dasar hukum daripada TTE, Undang-Undang Nomor 11 2008, PP Nomor 82 tahun 2012. Next. PP-nya pun PSTE, yang pertama Undang-Undang ITE pasal 12. Setiap orang terlibat dalam tenaga elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tenaga elektronik. PP PSTE pasal 1 penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik dan privat menggunakan sistem elektronik untuk peningkatan pelayanan publik wajib menggunakan sertifikat. Gedung kantor Bupati dan seluruh OPD yang ada di gedung ini sebagai berikut. Pertama, bangunan komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari gedung A yang kita tempati sekarang, kemudian gedung B yang sebelah kiri dan gedung C yang sebelah kanan kami. Dalam penggunaan dan pemanfaatan sebagai kantor Bupati Pesisir Barat ada 21 kantor OPD dan fasilitas kantor mal pelayanan publik yang rencananya akan dibuat di gedung B. Kedua, rincian penggunaan dan pemanfaatan gedung komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Gedung A terdiri dari 5 lantai dan 1 basement. Lantai 5
kantor Bupati Pesisir Barat yang ada di atas, tepat di atas kita. Lantai 4 yang sekarang kita tempati merupakan ruang staf ahli kiri kanan kita, kemudian ruang protokol Bupati dan komunikasi pimpinan, serta gedung pertemuan ini, ruangan pertemuan rapat aula utama. Kemudian lantai 3 merupakan kantor sekretariat di bawah kita ini, pas di bawah lantai 3. Kantor sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Barat, ruang asisten 1, 2, 3 dan 9 kepala bagian yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Lantai 2 terdiri dari 6 OPD yang terdiri dari kantor inspektorat, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kantor Badan Pendapatan Daerah, kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PEKON, kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian. Lantai 1 terdapat 5 OPD yang terdiri dari 1 kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, 2 kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persalinan Kominfo, 3 kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 pintu, 4 kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 5 kantor Dinas UKM Koperasi dan Perdagangan. Basement merupakan area parkir di bawah untuk motor dan kendaraan-kendaraan yang ada, serta 12 food court atau kantin yang sudah tersedia di bawah. Lalu gedung B yang ada di sebelah kiri saya, Pak, kalau dari Bapak di sebelah kanan, merupakan kantor Dinas Pariwisata, kantor Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil, dan kantor Dinas Perikanan, serta mall pelayanan publik yang ada di depan. Lalu gedung C yang sebelah kanan saya, kalau Bapak dari sebelah kiri, ada 2 lantai. Lantai 2, 1 kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2 kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 3 kantor Dinas Sosial. Lantai 1 terdapat 3 OPD juga, terdiri dari pertama kantor Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2 kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, 3 kantor Dinas Lingkungan Hidup. Bapak sekalian yang kami hormati, bahwa hari ini tanggal 27 Desember tahun 2022 akan dilakukan peresmian penggunaan kantor Bupati, kompleks perkantoran Bupati Kabupaten Pesisir Barat oleh Pak Bupati, yang sebentar lagi saya mau nanti diresmikan Pak Bupati sekaligus menyampaikan sambutannya, bahwa kantor Bupati ini dibangun sejak 2017, kemudian 2019 selesai. Tapi alhamdulillah setelah ini tidak punya utang setelah. Saya persembahkan kantor ini untuk anak cucu saya. Ini kantor baik, boleh cek. Di Jawa boleh cek, di Kalimantan Raya boleh cek, di Riau boleh cek. Nggak ada yang kayak ini kantor bupati. Karena kita ini kawasan baru, kita sudah dengan internasional, dengan shopping internasionalnya. Kita punya bandara yang berbanyak sampai hari ini. Kalau tidak tekad dan fitnah orang, mungkin kita tidak akan memberi jawab taruh. Dan sekali lagi, saya dan istri saya sama, fitnah orang, dihina orang, tentunya setan semuanya. Tapi nggak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin kalau saya minta maaf, saya juga nggak, mudah-mudahan akhirnya tidak akan hina. Tak kalah kita saling memaafkan, juga tidak akan pernah kurang mulianya. Dan sekali lagi, kantor ini kita persembahkan untuk anak cucu kita. Legasi Pesisir Barat ada di kantor bupati. Mungkin nanti akan mungkin ada penjumpahan nanti di depan Pesisir Barat. Jumpa orang yang mungkin berfoto, berfoto ya kan. Saya lihat staf-staf saya mulai bangga dengan kantor mereka upload di media sosial. Saya ingin bangga. Tetapi senyum saya itu mempertaruhkan jiwa dan raga. Jadi sekali lagi, kalau memang Allah menghendaki, kita akan punya tol.
Gubernur Sumatera Barat mengajukan tol kepada Presiden, tol Sumatera Barat. Gubernur Bengkulu mengajukan tol Bengkulu. Semua kabupaten mengajukan tol kabupaten-kabupaten. Hanya Kabupaten Barat mengajukan tol lintas barat Sumatera di ACC langsung. Tidak mungkin tol Barat dari Mersong ke Menguna, tapi kita usahakan tol. Saya paham 14 sampai yang lampau dekretnya Rasulullah SAW di Madinah mengundang tokoh agama Nasrani, Majusi, diundang semua. Apa artinya? Islam salat toleransi. Lakum dinukum hari agamamu agamamu, agamaku agamaku. Sangat sempurna deklarasi Madinah 14 tahun lampau. Nah itu. Begitu juga kedua ini, walaupun disebutkan para ulama, ada Pak, ini 6 raja dari resmen, itu beriman Pak. 5 raja itu berguna dengan hukum Islam. Ada 16 tiang, 16 batin. Ada sigar perempuan, betapa sempurnanya perempuan. Itu dimulai dengan Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khattab. Dulu perempuan disembelih, dihinakan, tapi Islam tampil dimuliakanlah perempuan. Sering saya sampaikan, tak kalah seorang ibu melahirkan seorang bayi, ngeden pertama, mikoh pertama, sarak dia. Tapi demi Allah harus bergoncang, malaikat bertasbih. Ya Allah Rabbi, jika lahir seorang bayi dan rahim perempuan yang mulia itu dari kalian pemimpin. Ngeden kedua, mikoh uah, sarak uah ada. Laut terjadi dengan ikan meloncat, bahwa zaman Allah gizi dan tanah. Ngeden ketika sahabat Pak ini bayi yang menangis dan ibunya tertawa. Nah itu, makanya kita bawa sigar. Saya mohon kepada seluruh dinas instansi pusat, apa akan Kejari atau Kapolres, tentang jadi sigar. Karena saya masih ingat, pertama saya menjadi gubernur dia ke Bandung, dia marah-marah. Saya ke polisi, saya ke Padang ada logo Padang, saya ke Manado ada logo Manado. Kenapa kita tidak lampu? Nah itu, bukan itu diskriminasi. Saya ada itu nanti apa? Interpret namanya. Itu akan menentukan apakah dia masuk telat, apakah dia kurang terlalu cepat, itu akan menentukan semua. Itu kinerjanya kita harapkan. Sudah kita cari yang terbaik untuk seluruh pegawai. Jadi tidak ada alasan lagi, ya terbalik. Tapi kalau ada keterlaluan, yang penting kita akan kasih sanksi. Kedua yang lebih penting, kita menerima P3K ini ada sanksinya. Kita terima semua P3K, tapi 3 hari tidak bekerja, turut berbalik dengan tidak hormat dan diperpanjang setahun sekali. Artinya apa? Negara butuh kedisiplinan pegawai. Jadi kontrol masyarakat, kontrol wartawan perlu jadi bahan kami memperbaiki diri. Pak, dengan diresmikannya kantor baru ini, perubahan besar apa sih yang akan kita capai untuk pesisir barat sendiri? Pelayanan jelas, ada mau pelayanan nanti kita siapkan. Dan mungkin juga nanti kita akan ikut Sumedang. Elektronik itu mereka tujuan pertama. Sumedang, Bogor, Banyuwangi dan Kota Madiun. Kita akan ikut. Nah waktu itu belum terintegrasi kantor kita. Saya ada itu nanti apa? Interpret namanya. Itu akan menentukan apakah dia masuk telat, apakah dia kurang terlalu cepat, itu akan menentukan semua. Itu kinerjanya kita harapkan. Sudah kita cari yang terbaik untuk seluruh pegawai. Jadi tidak ada alasan lagi, ya terbalik. Tapi kalau ada keterlaluan, yang penting kita akan kasih sanksi. Kedua yang lebih penting, kita menerima P3K ini ada sanksinya. Kita terima semua P3K, tapi 3 hari tidak bekerja, turut berbalik dengan tidak hormat dan diperpanjang setahun sekali. Artinya apa? Negara butuh kedisiplinan pegawai. Jadi kontrol masyarakat, kontrol wartawan perlu jadi bahan kami memperbaiki diri. Pak, dengan diresmikannya kantor baru ini, perubahan besar apa sih yang akan kita capai untuk pesisir barat sendiri? Pelayanan jelas, ada mau pelayanan nanti kita siapkan. Dan mungkin juga nanti kita akan ikut Sumedang. Elektronik itu mereka tujuan pertama. Sumedang, Bogor,
Banyuwangi dan Kota Mandeman. Nah, waktu itu belum terintegrasi kantor. Dari pesisir barat, mediacruy.com, Riyadi melaporkan.